Kita mulai kuliah kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan kita ke-11 pada pagi hari ini. Ibu share screen dan Ibu slideshow-kan. Bentar. Loading ya. Maaf nunggu, ini biasa kalau pagi-pagi ini laptop baru dihidupin ini kayak gini lah. Biasanya enggak seperti ini. Jadi sambil cerita sedikit dulu sambil menunggu loading. Pagi hari ini kita mau membahas masalah limit tak berhingga dengan limit di tak hingga. Jadi ada beda ya. Bentar ya. Kenapa lambat banget ini slideshow Ibu nih? Sorry ya, not responding. Jadi kemudian subbab berikutnya adalah mengenai kontinuitas fungsi. Oke, loading baru ya, sabar. Udah ada ya? Slideshow-nya slow banget. Tuh. Apa ini jadi lambat banget ini slideshow-nya. Biasanya juga harus enggak kayak gini. Oke, beberapa hal sambil menunggu ya, beberapa hal dalam limit tak hingga dengan, jadi ada bedanya limit tak berhingga dengan limit di tak hingga ya, artinya tidak sama. Kalau limit tak hingga itu artinya hasil limitnya tak hingga. Tapi kalau limit di tak hingga berarti X-nya menuju tak hingga gitu. Ya Allah, ini kenapa lah lagi? Not responding. Saya juga susah Ibu. Oke. Sekarang Ibu belum bisa share ke kalian tapi baru share dulu. Kalau seperti ini udah muncul ya, tapi belum slideshow ya. Sudah, Iya, Bu.
Ya. Oke, nggak apa-apa, nanti sudah Ibu klik slide slow, nanti Ibu slide slow kan lagi dia ini. Jadi Ibu kelihatan jelas nggak tulisannya? Jelas, Bu. Jelas ya. Oke. Ya, Bu. Oke, jadi kita lihat di sini limit di tak hingga dengan limit tak berhingga gitu ya. Masa harus satu-satu ini. Bisa ditulis nggak? Masalahnya kalau nggak slideshow nggak bisa pennya ini. Di review, start inking. Ya, kalau start inking bisa. Oke, di sini di limit tak hingga ini kita lihat yang bagian berikut ya, yaitu ini ada pendahuluan dikit mengenai paradoks di matematika, masalah di matematika yang kadang-kadang keliru mungkin ya dengan penggunaan konsep infinite tak hingga. Kemajuan di bidang kemajuan matematis itu bisa menjadi bagian dari pengukuran sehubungan dengan maksud dan pengertian mengenai limit tersebut gitu ya, konsep tidak hingganya. Kita sudah menggunakan simbol ini, jadi kita tahu tak hingga ini bisa inkingnya. Jadi tak hingga dengan minta hingga untuk beberapa maksud dalam interval tentu. Jadi kalau 3 tak hingga, misalnya seperti ini, di contoh ini, itu adalah cara kita menunjukkan bahwa himpunan bilangan real yang lebih dari 3. Catatan kita tidak pernah mengacu tak hingga ini sebagai bilangan. Jadi tak hingga bukan bilangan ya. Misal, kita tidak pernah menambahkan tak hingga itu ke bilangan. Atau juga kita tidak pernah membaginya dengan bilangan. Kita gunakan simbol aja tak hingga dengan min tak hingga dengan cara baru di subbab ini gitu ya, tapi tetap bukan menunjukkan bilangan. Limit di tak hingga. Jadi ada fungsi gx x per 1 plus x kuadrat di gambar atas ini ya. Kita mau bertanya seperti ini. Apa yang terjadi kalau pada gx kalau x-nya bertambah besar dan bertambah besar? Dalam simbol kita bertanya kalau limitnya menuju tak hingga dari gx gimana? Terus gitu limitnya gimana? Apakah kurvanya naik tiba-tiba apa turun gitu? Apakah bisa menyentuh sumbu x misalnya seperti itu? Bila kita menuliskan x menuju tak hingga, kita tidak mengacu pada di mana jauhnya. Jauh ke kanan dari sumbu x, adakah bilangan yang lebih besar dari bilangan lainnya? Yakni x mendekati. Tapi kita gunakan x mendekati tak hingga itu sebagai cara singkat aja untuk mengatakan bahwa x bertambah besar, besar, dan besar tanpa batasan. Itu artinya sebenarnya. Ya. Di tabel gambar ini, di figure 2 ini kita list nilai dari gx, x per 1 plus x kuadrat. Kalau kita lihat nih, ini kan tambah 1000 ini 0,00 ngecil. Berarti dia ngecil terus ini nanti. Ya, tapi tidak akan pernah sama dengan 0. Pernah nggak dia sama dengan? Oh, bisa sampai 0 nih. Kalau dia 0 tapi ya, kalau dia terus itu nggak akan pernah bisa sampai 0 gitu. Ya, kalau terus ke kanan gitu. Oke. Berikutnya, aduh ini susah banget. Bisa di slideshow. Oke, udah nampak ya slideshow-nya? Kita lihat tadi, nah ini gambar ini. Kemudian kita lihat misalnya tadi limit x menuju tak hingga dari x per 1 plus x kuadrat itu akan menuju 0. Ngelihat tadi kan, kalau di tabelnya tadi, nih, dia akan semakin kecil, semakin menuju ke 0, tapi tidak akan pernah sama dengan 0. Ya, gitu ya, akan menuju 0 gitu. Jadi kalau kita eksperimenkan dengan bilangan negatif jauh ke kiri dari 0 pada garis bilangan real, akan membawa kita juga tetap
kalau min tak hingga itu terus gambar grafiknya juga akan mendekati 0 juga. Nih, terus gitu ya, dia ke sini, terus makin mendekati gitu, tapi nggak akan pernah menyentuh. Ini juga nggak akan pernah menyentuh. Itu pasti rendah, tapi anggap aja nggak menyentuh ini ya. Gambar Ibu bagus gitu. Oke, definisi yang jelas mengenai limit bila X menuju plus minus tak hingga. Analogi dengan epsilon min delta definisi, jadi definisi min epsilon dengan delta untuk limit biasa, kita punya juga definisi untuk limit X menuju plus minus tak hingga. Jadi kalau menuju tak hingga berarti F-nya terdefinisi pada interval setengah tutup ini, yaitu C sampai tak hingga. Untuk beberapa nilai C, kita katakan limit X menuju tak hingga dari Fx sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada bilangan M. Sedemikian sehingga X lebih dari M. Mutlak dari Fx min L kurang dari epsilon. Itu kalau ke kanan. Kalau ke kiri dibalik dikurangi ini. Jadi ini X lebih dari dan ini X kurang dari, sama halnya. Ya. Jadi ini gambar dari figure 3 ini menjelaskan bahwa M itu biasanya bergantung pada nilai epsilon. Secara umum, semakin kecil epsilon, semakin besar M. Jadi kalau ininya tambah kecil, M-nya pasti tambah besar. Ada bilangannya. Gitu. Oke, kita tidak menggunakan epsilon delta, definisi epsilon delta dalam menyelesaikan masalah limit di tak hingga ini. Jadi kita menggunakan beberapa trik kalau permasalahan limitnya adalah menuju tak hingga. Di sini ada triknya, kita bagi numerator jadi pembilang dan penyebutnya dengan pangkat tertinggi yang muncul di penyebut. Jadi caranya, triknya untuk limit menuju tak hingga itu adalah selalu bagi dengan pangkat tertinggi pada penyebut. Ini kan pangkat tertingginya adalah X kuadrat yang berpangkat ya. X yang berpangkat. Jadi kita lihat X yang berpangkat tapi pada penyebut. Bukan selain itu. Ya. Jadi ya udah kita bagi nih semuanya dengan X kuadrat. Tuh gitu ya. Ini jadi seper X, ini seper X kuadrat, dan ini jadi 1. Limitnya masing-masing menurut teorema yang limit utama. Kita lihat nih. Masing-masing. 1 dibagi tak hingga itu 0 gitu. Ya. Jadi kalau pembagian dengan tak hingga enggak masalah dan nilainya 0 gitu. Jadi ini 0 juga, tak hingga kuadrat ya tak hingga 1 bagi tak hingga ya 0 juga, 0 per 0 jadi 0. Ada nilainya. Ya, jadi 0 bagi 1 ya 0, bukan tak hingga. Oke, yang kedua juga sama nih. Dibagi X pangkat 3 juga, berarti ini jadi 2, ini seper X pangkat 3, 2 tambah 1 jadi 2. Ya. Jadi prosesnya kalau dipanjangin gitu, 2X pangkat 3 per X pangkat 3 per 1 per X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 per X pangkat 3. Kita sama-sama bagi pangkat X tertinggi di penyebut, yaitu X pangkat 3. Ini menjadi 2, ini jadi seper X pangkat 3, dan ini menjadi 1. Termasukkan nilainya 2 per 1 per tak hingga tambah 1 sama dengan 2 per 0 plus 1 sama dengan 2. Ya. Limit dari barisan. Domain untuk beberapa fungsi adalah set bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Dalam situasi ini kita biasanya tulis AN, bukan A dalam kurung N, tapi AN untuk menunjukkan barisan. Untuk menunjukkan barisan ke N, istilah ke N dari barisan. Atau bisa bentuk seperti ini, menunjukkan keseluruhan barisan. Jadi kita tahu AN seperti ini adalah barisan. Misalnya kita bisa mendefinisikan barisan AN sama dengan N per N plus 1.
Kita misalkan apa yang terjadi bila N bertambah besar. Kalau kita pakai hitungan sedikit-sedikit gitu, kalau untuk A1 berarti 1/2, kalau A2, 2/3, A3, 3/4, A4, 4/5, dan seterusnya sampai 100/101 dan seterusnya. Kelihatannya jika nilai ini akan mendekati 1 gitu ya, selalu mendekati 1 ya kan. 4/5, 3/4, 100/101 akan mendekati 1. Jadi masuk akal untuk mengatakan bahwa barisan ini memiliki limit N menuju tak hingga AN sama dengan 1. Definisi ini memberikan arti bagi ide mengenai limit suatu barisan. Limit dari barisan, kalau AN itu menunjukkan semua bilangan asli yang lebih besar atau sama dengan beberapa bilangan C. Kita katakan limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Jika untuk setiap epsilon lebih dari 0, ada bilangan asli M sedemikian sehingga N kecil itu akan lebih dari M. Sehingga mutlak dari AN min L kurang dari epsilon. Tetap definisi menggunakan, kalau definisi formal dari limit selalu mengacu ke konsep definisi epsilon delta gitu ya. Catatan bahwa definisi ini hampir identik dengan definisi dari limit X menuju tak hingga dari Fx tadi ya. Perbedaannya hanya adalah kita perlu argumen bahwa fungsi itu haruslah bilangan asli. Seperti yang kita harapkan, teorema limit utama, yaitu yang kita ingat 1-9 itu bisa berlaku untuk barisan juga. Misal nih, ini ada barisan nih, cari nih limit N menuju tak hingga. Figure 5-nya Ibu lupa masukkan, menunjukkan grafiknya. Kalau kita applying, kalau kita pakai teorema 1.3 yaitu pangkat, akar pangkat gitu yang terakhir ya rasanya. Atau yang nomor 8 antara itu. Berarti ini kan limit dari pangkat setengah. Jadi caranya ya tetap sama. Kalau menuju tak hingga kita bagi dengan pangkat X tertinggi di penyebut. Kalau di sini karena barisan ya berarti pangkat N tertinggi di dalam penyebut. Gitu berarti 2/N, ini 1/N, nah ini N per N, jadi kan ini N per N ditambah 1/N per N per N ditambah 2/N. Sehingga ini jadi 1 plus 1/N per 1 plus 2/N pangkat setengah. Gitu. Masukkan dulu nilainya. 1/1 pangkat setengah ya 1. Jadi kalau sulit gitu ya, tapi kan ini memang akarnya di dalam, jadi kita harus cari dulu nilai akarnya berapa. Gitu ya. Kemudian limit tak hingga. Jadi tadi ingat ya, tadi kita udah berbicara limit di tak hingga. Nah, jadi berarti X-nya menuju tak hingga, sekarang limit yang hasilnya tak hingga. Gitu. Jadi X-nya bisa menuju berapa saja. Bukan menuju tak hingga, tapi nilainya jadi tak hingga. Ada, bukan tidak terdefinisi, ada tak hingga. Gitu ya. Jadi misalnya kita lihat fungsi ini nih, 1/X min 2 yang di grafik. Aduh kenapa gambarnya lupa semua itu. Digambarkan di gambar 6 gitu ya. Kalau X-nya dekat kedua dari kiri, fungsinya nurun tanpa batas. Tuh, bisa jelasin kalau nggak ada gambarnya. Susah. Jadi di sini kalau didekati dari kiri fungsinya turun tanpa batas. Sedangkan kalau X-nya didekati X mendekati 2 tapi dilihat dari kanan fungsinya akan naik tanpa batas. Oleh karena itu masuk akal untuk menyatakan bahwa limit X menuju 2 dari 1/X min 2. Tapi kita lebih masuk akal lagi untuk menulis X min 2 kalau didekati dari kiri juga mendekati minta hingga, kalau didekati dari kanan juga minta hingga. Seperti yang Ibu jelaskan kalau kita berbicara fungsi tangga akan berbeda kalau dilihat dari kiri dan kanan. Jadi untuk tahu limit kiri dan limit kanan ini sekali lagi memang kita harus mampu menggambarkan grafiknya dulu.
Walaupun tidak sama persis, tapi kita tahu grafiknya seperti apa kecenderungannya. Kalau dilihat dari kiri kemana, kalau dilihat dari kanan kemana. Kalau tanpa menggambarkan grafik, kita memang susah menentukannya. Karena nilai limitnya bisa berbeda gitu. Jadi di sini definisi yang tepatnya, limit tak hingga, tak berhingga. Kita katakan limit X menuju C plus Fx sama dengan tak hingga jika untuk setiap bilangan positif M ada delta lebih dari 0 sehingga X min C di antara 0 dan delta maka Fx-nya lebih dari M. Kalau dia positif, Fx lebih dari M. Ya. Dengan kata lain, Fx bisa dibuat sebesar mungkin gitu. Ya, seperti yang diinginkan. Lebih besar dari M. M itu sebenarnya udah bilangan yang sangat besar gitu ya. Yang kita pilih dengan mengambil X cukup dekat tapi di kanan C. Jadi definisinya ini C plus jadi min tak hingga, C min tak hingga gitu ya. Jadi seperti ini definisinya. C min itu min tak hingga, bisa juga bisa tak hingga, ini macam-macam gitu ya. Kondisi-kondisinya. Jadi diminta hingga, hasilnya juga bisa minta hingga gitu. Jadi bisa bilangan yang hasilnya minta hingga atau dia di tak hingga hasilnya juga tak hingga. Bisa positif, bisa negatif. Ini ada problem 51 dan 52. Aduh, sorry, sebentar. Bentar ya. Bentar. Oke. Kita lanjutkan lagi. Di sini kita diminta mencari limit X dari kiri menuju 1 dan dari kanan menuju 1 juga. Ini di gambarnya nih. Ya, udah bisa digambarkan. Di sini kita lihat di gambar 7. Kalau X menuju 1 dilihat dari kanan, ya, menuju 1, ini nih 1. Tapi dilihat dari kanan, tuh, penyebutnya tetap positif gitu ya. Kalau kita lihat dari kanan kan penyebutnya tetap positif juga. Nih nilai X-nya. Tapi cenderung ke 0 ya, tambah dekat gitu ya. Sedangkan pembilangnya tetap 1 untuk semua nilai X. Jadi rasio 1 per bilangan positif itu bisa bertambah besar dengan membatasi X cukup dekat ke kanan 1. Ya, yaitu 1, tetap 1 gitu. Secara serupa kalau X-nya menuju 1 dari kiri, penyebutnya juga tetap positif gitu ya. Penyebutnya tetap positif dan ini kan kenapa sini? Dan bisa dibuat dekat ke 0. Gitu ya, dekat ke 0 juga. Jadi 1 per X min 1 kuadrat bisa dibuat secara sebarang bertambah besar dengan membatasi X dekat tapi dari kiri, yaitu 1.
Ya, tetap 1 juga gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa limit X menuju 1 plus itu menuju tahingga, dia terus ke kanan gitu, tahingga, dan limit X menuju 1 dilihat dari kiri juga tahingga terus karena ke sini. Dia positif gitu. Ya. Karena kedua limitnya tahingga, kita bisa tulis juga kalau ini adalah tahingga gitu. Ya, kalau menuju 1. Kalau menuju 1. Lihatnya dari gambar yang kita buat. Jadi dia menuju tahingga ke kanan juga sama, ini juga menuju ke tahingga kanan juga. Tidak menuju suatu bilangan. Ini pun juga gitu, selalu ke atas gitu nilainya. Ya. Sekarang contoh, kalau X menuju 2 positif dari bentuk ini. Ini bentuk ini kan kita bisa sederhanakan dulu gitu ya. Kita lakukan proses aljabar, manipulasi aljabar, tapi tidak bisa tetap diselesaikan gitu ya. Nih lihat, bila X menuju 2 positif, kita lihat bahwa X plus 1-nya akan menjadi 3. X min 3-nya akan menuju min 1 ya kan. Kalau kita kurangi aja, kita substitusikan 2-nya, X min 2-nya akan menuju 0 tapi dilihat dari kanan. Ya. Jadi pembilangnya mendekati 3 tapi penyebutnya negatif gitu ya, ini negatif. Dan ini akan menuju 0 gitu ya. 0 tapi dilihat dari kanan. 2 min 2 tapi dilihat dari kanan ya. Jadi kita bisa simpulkan ini juga menuju tahingga. Jadi kalau kita masukkan aja dia menjadi pembagiannya dengan 0, kita biarkan aja berarti dia menjadi tahingga. Asalkan bukan bentuknya 0 per 0, bilangan 1 per 0 misalnya, jadi kita dapat tahingga kalau khusus untuk bilangan. Kan menuju tahingga. Ya. Kemudian relasi atau hubungannya dengan asimtot. Asimtot ini ada di 0,5 sih sebenarnya, Ibu lewatkan aja kemarin gitu ya, karena mempelajari grafik rasanya. Di sini garis X sama dengan C itu adalah asimtot vertikal dari grafik Y sama dengan Fx jika 4 pernyataan di bawah ini berlaku atau benar. Jadi C menuju plus menjadi tahingga, C dilihat dari kanan tahingga, C dilihat dari kiri juga tahingga, kemudian C dilihat dari kanan min tahingga, atau C dilihat dari kiri itu adalah min tahingga juga. Ini di gambar ini asimtotnya ya. Ini titik-titik ini, garis titik putus-putus ini. Ya. Jadi di X sama dengan 2 ini fungsi tidak akan pernah menyentuh X sama dengan 2. Begitupun yang di atas, gitu ya. Garis X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 di gambar 6 itu X sama dengan 2-nya adalah asimtot vertikal ya, tegak karena juga garis X sama dengan 2 dan X sama dengan 3 meskipun tidak dilihatkan secara grafik juga adalah asimtot vertikal di contoh 6. Kalau kita lihat contoh 6. Nih. 2 dan 3 ini asimtot vertikalnya. Di penyebutnya itu. Kalau kita coba gambarkan akan terlihat seperti itu. Ya. Jadi nih serupa untuk garis Y sama dengan B adalah horizontal asimtot atau asimtot yang horizontal untuk grafik Y sama dengan Fx jika salah satunya berlaku. Jadi tahingga Fx itu B atau min tahingga dari Fx juga sama dengan B. Garis Y sama dengan 0 berarti sejajar. Di gambar 6 dan 7 itu adalah asimtot nih. Nih. Ya, nih asimtot juga. Karena tidak akan pernah menyentuh 0.
Jadi asimtot horizontalnya Y sama dengan 0, dan asimtot vertikalnya adalah X sama dengan 2. Jadi ini X sama dengan 2 adalah asimtot vertikal, dan sumbu X atau Y sama dengan 0 adalah asimtot horizontalnya. Tentukan asimtot vertikal dan horizontal dari grafik Y sama dengan Fx jika Fx-nya sama dengan 2X per X min 1. Kita punya asimtot vertikal. Sebentar ya. Ini. Coba Ibu cek partisipannya. Oke. Di sini kita punya asimtot vertikal di titik di mana penyebutnya 0 gitu ya. Dan dalam hal ini, jadi kita kalau penyebutnya 0 itulah berupa asimtotnya. Berarti X min 1 sama dengan 0, ya berarti X sama dengan 1 adalah asimtotnya gitu. Dan ini dilihat dari kanan, tak hingga kalau menuju 1 ya kan, menuju 1 dilihat dari kanan dan 1 dilihat dari kiri juga tak hingga, min tak hingga, berarti kalau kita bagi ini akan menuju 2 gitu. Jadi 2, kalau kita selesaikan limit tak hingga ini, kita bagi ini tadi sama-sama dengan X, pangkat tertinggi pada penyebutnya. Nih ya kan, ini jadi 2 per 1 min 1 per X. Kalau kita masukkan nilai ininya berarti 1 min 0 berarti 2 gitu. Ini adalah merupakan asimtot horizontal, Y sama dengan, ya karena kita masukkan nilai X-nya, dan ini adalah merupakan asimtot vertikalnya yang tadi, X min 1 sama dengan 0, yang pada penyebut. Sehingga kita buat ini adalah X sama dengan 1 adalah asimtot vertikal, dan Y sama dengan 2 adalah asimtot horizontalnya. Gitu. Kalau kita diminta menentukan asimtot-asimtot dari grafik. Kita mungkin bisa saja menggambarkan, tapi kita tidak perlu menggambarkan secara detail seperti yang diinformasikan sebelumnya. Jadi kita gambarkan saja bagaimana posisi grafiknya, apakah memiliki asimtot-asimtot, yaitu asimtot vertikal kalau penyebutnya sama dengan 0, dan asimtot horizontal kalau kita selesaikan X menujunya. Ya. Menuju tak hingganya. Kalau X menuju tak hingga ya, dari bentuk ini. Jadi kalau X menuju tak hingga dari bentuk ini, berarti kita mencari asimtot horizontal. Dan kalau kita menyelesaikan bentuk ini untuk penyebutnya sama dengan 0, berarti kita mencari asimtot vertikalnya. Oke. Ini beberapa latihan, ini Ibu ambil sedikit aja ya, jangan nggak ada latihan aja. Yang lainnya nanti hari Jumat kita cek dari bahasan pertama mengenai limit, gitu ya. Ini tentukan limit. Ya itu tadi, kalau di tak hingga kita lihat nih di tak hingga. Kalau di tak hingga kita pakai cara yang tak hingga, berarti apa? Limit X menuju tak hingga berarti sama-sama kita bagi dengan pangkat tertinggi X pada penyebut, berarti seperti ini ya kan. Menuju tak hingga dari 1 per 5 ini berarti adalah 1 min 0. 1 min 0. Ya. Oke, nomor 2 hal yang sama berlaku, yaitu apa? Kita bagi dengan X pangkat 3 berarti X kuadrat per X pangkat 3 per 5 per X pangkat 3 min X pangkat 3 per X pangkat 3 seper X, dan 5 per X pangkat 3 min 1. Berarti ini adalah 0 per 0 min 1 sama dengan, ya.
Kemudian yang ketiga, limit min tak hingga berarti berapa? Sama aja nih. Lim. Iya, Bu. Berarti apa? Kalau kita langsung kuadrat. aja 1 ya. Kuadrat min 1 per 7. 0 min 1 ya. 7. Iya, Bu. Nanti Min kamu 1. ini nggak boleh lagi ditulis limitnya. Kalau kita sudah menyelesaikan nilainya nggak boleh lagi ditulis limitnya. Sama dengan min 1 ya. Oke. Kalau ini nomor 4. Langsung berapa? 1 per 1 ya. 1 min 0. Min 0 jadi 1. Oke. Yang lain nanti kita bahas. Ya, ini sedikit aja supaya ada yang dikerjakannya juga tidak bosan mendengarkan suara ibu aja. Kita lihat kontinuitas fungsi sekarang. Ini adalah subbab terakhir di bagian limit, ya. Jadi kontinuitas fungsi. Dalam matematik kita gunakan kata-kata continue, bukan kata continue untuk menunjukkan proses bahwa terus berlangsung tanpa ada perubahan. Kenyataannya pengalaman membawa kita pada pengasumsian bahwa continue tadi adalah fitur dasar dari berbagai macam proses alami. Jika maksudnya ini adalah untuk menyatakan bahwa fungsi yang kita buat ini akan bisa lebih tepat. Di gambar bawah ini, ada 3 gambar ini, menunjukkan bahwa graf ketiga yang menunjukkan continue di titik C. Ya, dalam 2 grafik pertama, X menuju C dari Fx itu tidak ada. Karena di sini ada, di sini tidak ada. Padahal gambarnya 1. Ini gambarnya 1 ya, F-nya. Atau ada tapi tidak sama dengan FC. Ada tapi tidak sama dengan nilai FC. Karena FC di sini adalah ini. Tapi di grafiknya tidak ada. Sama. Hanya di grafik ketiga bahwa limit F X menuju C dari Fx sama dengan Fc. Kalau kita masukkan nilai Fc ada di sini. Kalau kita masukkan, kita cari limitnya X menuju C dari Fx juga sama. Jadi gambar ini yang merupakan continue. Jadi ini tidak ada karena di sini nilainya yang ini, dari kanan nilainya ada, dari kiri nggak ada nilainya. Berarti nggak ada, kanan dan kiri berbeda. Kalau di sini Fx-nya ada, ini limitnya ada dicari, tapi limit Fx-nya tidak sama dengan limit Fc. Gitu ya. Jadi ada definisi formalnya mengatakan continue di satu titik. F ada terdefinisi pada interval buka yang memuat C. Kita katakan F continue di titik C kalau limit X menuju C dari Fx sama dengan Fc. Jadi definisi ini dirangkumkan untuk membuktikan continue di satu titik harus memenuhi 3 hal ini. Bahwa limit X menuju C dari Fx ada, Fc-nya juga ada, yakni C ada di domain F. Dan limit X menuju C dari Fx harus sama dengan Fc. Salah satu tidak terpenuhi, maka dikatakan discontinue atau tidak continue. Jadi kita cek harus satu-satu untuk menyatakan fungsi itu continue atau tidak. Bahwa limitnya menuju titik tersebut ada, Fc-nya juga ada, kemudian limit menuju titik itu harus sama dengan Fc. Kalau salah satunya sudah tidak terpenuhi, berarti tidak continue, nggak usah diteruskan. Kalau nomor satunya aja sudah nggak ada nilai limitnya, berarti tidak continue. Gitu ya. Jadi fungsi yang ditunjukkan dengan grafik di gambar 1 dan 2 itu discontinue di C. Ada, tapi continue di titik lain, bukan di C. Ya, kalau gambar yang tadi. Ini ada, tapi di titik lain, bukan di C ini.
Di C ini dia discontinue. Oke. Contoh, fx sama dengan x kuadrat min 4 per x min 2. X tidak sama dengan 2. Kita tahu fungsi ini akan discontinue di x sama dengan 2. Ya, x menuju 2 ya kan. Kalau kita cari limit x menuju 2-nya ini dia discontinue. Tapi kita bisa buat dia menjadi continue atau bisa terdefinisi dan jadi continue kalau kita buat di X sama dengan 2 seperti apa. Jadi caranya ya itu tadi kita lakukan manipulasi aljabar sehingga bisa dibuat ada nilai limitnya. Jadi kita harus definisikan F2 sama dengan 4 supaya fungsinya continue. Grafik dari fungsi ini ada di gambar 2. Lihat buku, kita lihat bahwa fx x plus 2, fx sama dengan x plus 2 untuk semua x. Ya. Titik diskontinuitas C disebut removable, artinya bisa di-remove, bisa dibuang jika fungsinya bisa didefinisikan atau didefinisikan ulang di C sehingga fungsinya continue ini tadi. Jadi kayak ini tadi C ini tadi adalah F2 sama dengan 2 nih. Nah, contoh tadi, X sama dengan 2 ini adalah removable. Artinya apa? Di titik C itu bisa fungsinya dibuat jadi continue kalau kita definisikan ulang. Sebaliknya, titik discontinue disebut non-removable. Artinya tidak bisa didefinisikan ulang. Fungsi F di contoh 1 di atas tadi memiliki diskontinuitas tapi yang removable, yang bisa di-remove, yang bisa didefinisikan ulang di 2 karena kita bisa definisikan lagi F2-nya sama dengan 4 dan fungsi akan continue gitu ya. Ini discontinue, ini itu bentuk yang discontinue tapi discontinue-nya yang removable, yang bisa didefinisikan ulang di titik tersebut sehingga bisa jadi continue ya. Kontinuitas dari fungsi familiar yang kita fungsi-fungsi yang cukup kita kenal gitu ya. Kebanyakan fungsi yang kita temui di buku ini biasanya continue di mana saja atau continue di mana saja kecuali di beberapa titik. Secara khusus teorema 13B secara tidak langsung menyeratkan hasil berikut ini. Jadi teorema 1.3b. Ya. Ini lihat teorema A, kontinuitas dari fungsi polinom dan fungsi rasional. Fungsi polinom kontinu di setiap nilai real C. Fungsi rasional kontinu di setiap bilangan real C di dalam domainnya, ya ini di mana saja kontinu kecuali penyebutnya sama dengan 0 ya kan. Kalau polinom pasti semuanya kontinu dia di semua nilai real. Tapi kalau untuk fungsi rasional dia akan tidak kontinu kalau penyebutnya sama dengan 0. Ingat ya, fungsi rasional itu adalah pembagian atau hasil bagi dari fungsi polinom. Kalau sudah berhubungan dengan hasil bagi, kita memang harus hati-hati. Kita harus cek apakah penyebutnya sama dengan 0. Kalau penyebutnya menjadi sama dengan 0, berarti fungsi tersebut bisa menjadi tidak kontinu. Ingat kembali fungsi nilai absolut ini seperti gambar 3 ini. Untuk X kurang dari 0, fx-nya min X. Ya, adalah polinom. Untuk X lebih dari 0, fx-nya sama dengan X, polinomial lainnya. Jadi, mutlak X kontinu di setiap bilangan, semua bilangan yang berbeda dari 0 menurut teorema A. Tapi limit X menuju 0 dari X sama dengan 0, yaitu mutlak 0. Oleh karena itu, X juga kontinu di 0. Gitu ya. Jadi tadi dicari limitnya 0, kontinu juga di 0. Gitu ya, dicari limitnya juga pasti kontinu kalau polinomial. Jadi kontinu di mana-mana.
Jadi ini kontinu. Dilihat dari kiri dan kanan pun ada nilainya. Merupakan polinom juga yang kontinu. Menurut teorema limit utama, yaitu limit ini, limit X pangkat ini, pangkat C, itu asalkan C-nya lebih dari 0 bila N-nya genap. Ya, kalau N-nya genap. Artinya untuk fx sama dengan akar X pangkat N itu kontinu di setiap titik di mana cukup masuk akal kalau kita membicarakan kontinuitas. Secara khusus, fx sama dengan akar X kalau yang khususnya, bukan yang X pangkat akar N, X pangkat ya, akar N, maka akan kontinu di setiap bilangan real C lebih dari 0. Ya. Kita summarize sini. Kontinuitas dinilai absolut dan fungsi akar ke N. Ya. Fungsi nilai absolut atau nilai mutlak akan kontinu di setiap bilangan real C. Jika N-nya ganjil, maka fungsi akar ke N akan kontinu di setiap bilangan real C. Kalau N-nya genap, fungsi akar ke N akan kontinu di setiap bilangan positif. Kalau ini untuk setiap bilangan real aja. Ya, tapi kalau dia N-nya genap, dia harus positif realnya. Gitu. Kemudian kontinuitas menurut operasi fungsi. Apakah operasi fungsi standar bisa meyakinkan kekontinuitasan? Ya, berdasarkan teorema ini. Kontinuitas menurut operasi fungsi. Kalau ada dua fungsi f dan g kontinu di C, maka penjumlahannya, perkaliannya, pengurangannya, dot produknya, dan juga pembagiannya, ini adalah ininya ya, komposisinya, itu juga akan, asalkan GC-nya tidak sama dengan 0 kalau pembagian, F pangkat N dan akar pangkat N itu asalkan ada FC lebih dari 0 dan N-nya genap, maka akan juga kontinu. Gitu ya, kalau ada operasinya. Contoh, di bilangan berapa fx bentuk ini itu kontinu. Kita tidak mempertimbangkan bilangan non positif. Berarti non positif itu 0 dan negatif, ya. Karena f tidak terdefinisi di bilangan tersebut, ya kan, akar 0 ini per akar 0. Jadi kita tidak berbicara bilangan non positif. Jadi non positif itu bukan bilangan negatif, tapi bilangan 0, bilangan 0 dan negatif. Ya, jadi kita tidak membicarakan ini karena f akan tidak terdefinisi. Jadi kita berbicara bilangan positif saja, fungsi akar X dan bentuk ini semua A dan juga X kuadrat pasti kontinu menurut teorema A dan B, teorema ini utama. Ya. Jadi dari teorema C ini, kalau kita lakukan penjumlahan perkalian di bentuk pembagian di sini, bahwa ini juga akan kontinu, asalkan itu tadi bilangannya positif. Ya, pada bilangan positif. Jadi dia kontinu pada bilangan positif saja. Ya, at what numbers, jadi di bilangan mana. Oke. Kontinuitas dari fungsi trigonometri. Fungsi sinus dan kosinus kontinu di setiap bilangan real C. Fungsi tangen, kotangen, sekan, dan kosekan kontinu juga di setiap bilangan real C di domainnya. Di sini di contoh 3 kita diminta menentukan semua titik kediskontinuan dari fx bentuk ini. Untuk x tidak sama dengan 0 dan 1, ya kan, kalau 0 ini akan menjadi 0 dan 1 juga akan menjadi 0. Klasifikasikan setiap titik kediskontinuan itu sebagai removable atau non-removable, artinya bisa didefinisikan ulang sehingga bisa kontinu atau tidak. Menurut teorema D di atas, penyebut itu kontinu di setiap bilangan real, ya kan, jadi pasti kontinu.
penyebutnya juga kontinu di setiap bilangan real, kecuali saat X sama dengan 0 atau X sama dengan 1. Maka penyebut bisa jadi 0. Jadi menurut teorema C, F itu kontinu di setiap bilangan real, kecuali X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Karena kalau kita masukkan di sini, kemudian kita bisa definisikan ulang gitu kan. Nah, ini pakai cara yang kemarin nih. Gitu kan. Kalau kita selesaikan kan kalau limit X menuju 0, kalau kita masukkan nilainya, limit X menuju 0 ini 1 kali 1, 1. Jadi kita bisa definisikan F0 sama dengan 1. Maka akan fungsi kontinu di situ. Jadi X sama dengan 0 adalah diskontinuitas tapi yang removable. Juga sin X ini kalau didekati dari plus itu menjadi minta hingga ya kan. Kemudian kalau dilihat dari negatifnya menjadi tak hingga. Tidak ada cara untuk mendefinisikan F1 nggak bisa. Supaya kontinu di X sama dengan 1. Jadi X sama dengan 1 adalah diskontinuitas tapi yang non-removable. Kita tidak bisa mendefinisikan ulang. Kita tidak bisa melakukan proses aljabar. Supaya ada nilainya. Grafiknya seperti ini. Ya ini. Grafiknya yang biru ini adalah fungsinya, kita lihat nih, dia di X sama dengan 0, ya, akan mendekati ya, tidak akan pernah sama dengan 0 nih gambarnya ini sebenarnya, dan di X sama dengan 1 juga, nih, X sama dengan 1, ya. Kemudian teorema limit komposisi. Kalau limit X menuju C dari Fx sama dengan L, dan jika F-nya kontinu di L, maka Fgx sama dengan F limit dari Gx seperti ini. Sama dengan Fl besar. Secara khusus jika G kontinu di C dan F kontinu di Gc, maka komposit dari F bundaran G juga kontinu di C. Contoh, tunjukkan Hx ini mutlak dari ini kontinu di setiap bilangan real. Fx-nya sama dengan mutlak X dan Gx adalah ini. Ya. Keduanya kontinu di setiap bilangan real. Jadi kompositnya yaitu Hx, Fgx ini akan kontinu juga. Ya, ini kita cari. Dari mana bisa dapat ini? Ya kita cari. Ingat kemarin kan bagaimana membentuk satu fungsi berdasarkan dua fungsi komposit. Gx-nya masukkan ke sini. Jadi ini ya kan sama yang paling sederhana aja dicari. Jadi caranya untuk membuktikan dia kontinu atau tidak, kita harus pikirkan fungsi yang menurut definisi sudah jelas kontinu pada setiap bilangan real. Dalam hal ini kita tahu nih, fungsi ini tadi kan sudah dijelaskan, fungsi bilangan mutlak itu pada setiap bilangan real dia kontinu. Dan ini juga fungsi polinomial di setiap bilangan real pasti kontinu. Karena terdiri dari dua fungsi ini yang kontinu, maka menurut teorema E, maka Hx juga kontinu. Gitu loh caranya. Ya. Nih. Jadi harus dipikirkan seperti itu. Jadi kita cari pecahannya yang memang kontinu juga di titik C tersebut. Sehingga berlaku di semua, berlaku juga untuk kompositnya. Jadi sama seperti yang tadi, penjumlahannya, pengurangannya, perkaliannya, pembagiannya. Gitu. Contoh, tunjukkan bahwa Hx ini adalah kontinu kecuali di 3 dan min 2. Kalau kita kelompokkan, nah ini kita faktorkan, jadi fungsi rasionalnya akan kontinu kecuali di 3 dan min 2. Ya kan? Karena di sini, kalau kita lihat aja di penyebutnya, kita faktorkan aja di sini. Itulah yang membuat jadi diskontinu ya kan. Kita tahu dari teorema D tadi bahwa fungsi sin itu selalu kontinu di setiap bilangan real. Jadi menurut teorema E kita bisa simpulkan karena Hx adalah sin Gx ya kan. H berarti kontinu. Jadi Gx-nya adalah ini. Kemudian Fx-nya adalah sin X. Ya kan? Jadi masukkan ke sini jadi sin ini.
Jadi juga kontinu, nggak perlu kita cari nilainya. Tunjukkan saja. Jadi kita menunjukkannya dengan fungsi-fungsi yang menurut teorema sudah jelas kekontinuannya pada setiap bilangan real. Jadi apapun operasinya, bisa penjumlahan, perkalian, pembagian, ataupun komposit akan juga kontinu menurut teorema-teorema yang menyatakan itu, bisa D, bisa E. Itu ya. Oke, kalau tadi kita berbicara kontinu di titik, ya kan, titik C. Sekarang kita berbicara kontinu tapi pada interval. Sejauh ini kita sudah mendiskusikan kekontinuan di titik. Kita mau cek juga kekontinuan di interval. Kekontinuan di interval berarti kekontinuan pada setiap titik pada interval tersebut. Inilah yang dimaksud dengan interval buka. Untuk interval buka, kita pertimbangkan interval tutup AB, maka akan kita peroleh masalah. Bisa saja F itu tidak terdefinisi di kiri A, yaitu bisa terjadi kalau Fx-nya akar X di A-nya sama dengan 0. Jadi limit X menuju A Fx itu bisa tidak ada. Kita pilih untuk menyelesaikan masalah ini dengan menyebutkan F kontinu pada interval tutup AB kalau F itu kontinu di setiap titik AB interval buka, dan juga limit ada plusnya A FA, limit B dari kirinya FB. Di summarize di sini, disimpulkan, diringkaskan dalam definisi formal kontinuitas pada interval. Fungsi F akan kontinu kanan di A. Kalau limit A plus dilihat dari kanan, Fx itu sama dengan Fa. Dan kontinu dari kiri kalau di B, kalau limit X dilihat dari kiri, B-nya itu sama dengan Fb. Kita katakan F itu kontinu pada interval buka kalau kontinu pada setiap titik pada interval tersebut. Jika kontinu pada interval tutup AB, akan kontinu pada interval buka AB. Kontinu kanan di A, kontinu kiri di B, gitu tambahannya. Kalau dia tertutup. Jadi kontinu di kiri dan kontinu di kanan, setelah kontinu di interval tutup tersebut. Misalnya, benar untuk mengatakan bahwa Fx sama dengan 1/x itu kontinu di 0,1, gitu ya. Dan Gx sama dengan akar X itu kontinu di 0,1 juga. Gitu. Kalau 1/x dia kontinu, asalkan bukan titik ini ya kan. 0,1 dia kontinu. Dan kalau dia akan kontinu kalau di interval tutup. Jadi benar menyatakan ini kontinu. Kalau kita contoh ini 6 menggunakan definisi di atas, kita deskripsikan sifat kekontinuitasan dari fungsi yang grafiknya di-sketch di gambar 7 di atas tuh. Fungsi itu tampaknya kontinu di interval buka ya kan, dari min tak hingga sampai 0. Nih, kontinu dia sampai 0 ya kan, intervalnya buka gitu. Kemudian dari interval buka 0 sampai 3, nih batasnya 3 nggak ikut juga, makanya interval buka. Kemudian dari 5 sampai tak hingga. Juga di interval tutup 3 sampai 5. Jadi kita ngelihatnya per interval-interval. Ini buka karena tidak akan pernah menyentuh 0. Jadi minta hingga sampai 0 gambar yang ini. Kemudian yang ini adalah 0 sampai 3 nih batasnya, tapi 3-nya berlubang artinya buka juga. Yang ini tertutup berarti 3 sampai 5. Dan yang ini buka juga 5 sampai tak hingga. Ya. Tuh. Kemudian nilai teorema nilai intermediate ini nilai tengah ya. Coba Ibu lihat kalau bahasa Indonesia apa di sini di buku bahasa Indonesia. Kadang-kadang Ibu susah menemukan bahasa Indonesia ini. Kontinuitas fungsi, kita coba lihat nilai antara ya, intermediate. Gak tahu tuh intermediate-nya dari mana antara gitu. Kalau di buku Parsel yang sudah di Indonesia kan teorema nilai antara intermediate ini.
Misalkan F adalah fungsi yang terdefinisi pada A, interval tutup AB, dan W adalah bilangan antara FA dan FB. Jika F kontinu di selang tutup AB, maka akan ada sedikitnya satu bilangan C antara A dan B, sehingga FC-nya sama dengan W. Gambar 8 tuh di bawah sekali menunjukkan grafik dari fungsi Fx yang kontinu di AB, gitu ya, karena titik-titik ujungnya juga termuat. Yang ini A, yang ini B, gitu ya. Teorema nilai antara mengatakan bahwa untuk setiap W di dalam FA FB, jadi ini FA dan ini FB, ini FA-nya, harus ada C dalam interval tutup AB sedemikian sehingga FC sama dengan W. Dengan kata lain, F memberikan setiap nilai antara FA dan FB. Kontinuitas diperlukan untuk hal ini, kecuali tidak mungkin untuk menentukan fungsi F dan bilangan W antara FA dan FB sedemikian sehingga tidak ada C dalam AB yang memenuhi FC sama dengan W. Gambar 9 menunjukkan contoh bentuk demikian. Ini kontinu nih antara ini, ya kan? Kalau Y sama dengan Fx-nya seperti itu. Jadi jelas bahwa kontinuitas itu cukup meskipun pembuktian formal susah ditunjukkan. Ini dibiarkan proof dari teorema F ini. Kebalikan dari masalah ini yaitu tidak benar secara umum. Jadi mengatakan bahwa F akan memberikan nilai antara FA dan FB, maka F kontinu. Jadi nggak bisa dibalik. Jadi pernyataan ini nggak bisa dibalik. Ya. Tapi fungsi di gambar 10 gitu ya, tidak kontinu di AB, nggak kontinu di AB ya kan, karena di sini dia nggak terdefinisi. Jadi karena fungsi itu memiliki nilai antara, sifat nilai antara, tidak berarti dia harus kontinu. Ya. Jadi kalau punya nilai antara, dia belum tentu kontinu. Tapi kalau dia kontinu, pasti punya nilai antara gitu loh. Jadi nggak bisa dibalik pernyataan ini. Jadi fungsi ini tidak kontinu walaupun dia punya nilai antara. Ya, di sini kan ada nilai antaranya. Oke. Teorema nilai antara bisa digunakan untuk memberitahukan kita mengenai solusi persamaan. Ini ada contohnya gitu ya. Nih, gunakan teorema nilai antara untuk menunjukkan bahwa persamaan X min cos X sama dengan 0 punya solusi antara X sama dengan 0 dan X sama dengan pi per 2 atau 90 derajat. Kalau kita misalkan Fx sama dengan X min cos X, kita misalkan W-nya sama dengan 0, maka F0 kan berarti min 1 dan F pi per 2-nya berarti 90. Ini adalah 0 pi per 2 aja. Karena F kontinu di 0 pi per 2 gitu ya, dan W sama dengan 0 antara F0 dan ini, maka teorema nilai antara mengimplikasikan atau secara tidak langsung menyatakan keberadaan suatu C di interval 0 sampai pi per 2 dengan sifat bahwa FC-nya sama dengan 0. Jadi C yang demikian itulah adalah solusi untuk persamaan ini. Lupa lagi, figure 11 menunjukkan bahwa ada satu C-nya, cek sendiri ya. Jadi beberapa figure yang tidak terlupa Ibu ambil itu cek di bukunya ya. Kita bisa lanjutkan lebih jauh lagi. Titik tengah antara interval 0 dan pi per 2 adalah pi per 4 ya kan, pi per 2 bagi 2 ya kan caranya. Pi per 2 min 0 per 2 kalau mau cari titik tengah ya kan, jadi pi per 4 atau 45 derajat. Kalau kita evaluasi F pi per 4 kita peroleh berarti pi per 4 min cos pi per 4 cos 45 berarti setengah akar 2, ini nilainya sekitar ini. Ini kita masukkan nilainya 3,14 ya. Yang lebih besar dari 0. Jadi F0 itu kurang dari 0 dan Fp per 4-nya. Jadi kalau kita ambil F0-nya juga adalah berapa tadi? Mana F0 nih? Min 1 ya. F0 itu kurang dari 0 tapi Fp per 4 lebih dari 0. Jadi
aplikasi lain dari teorema nilai antara memberitahukan kita bahwa ada nilai C antara 0 sampai pi per 4. Sedemikian sehingga FC-nya juga sama dengan 0. Jadi kita bisa perkecil interval dengan memuat C yang diinginkan dari 0 sampai pi per 2 tadi dan 0 sampai pi per 4. Jadi tidak akan ada sesuatu yang bisa menghentikan kita dari memilih titik tengah antara 0 dengan pi per 4 lagi bisa kita cari dan dievaluasi lagi dievaluasi lagi fungsi itu di titik tersebut dan akan memperkecil lagi interval yang memuat C. Jadi kalau kita bagi lagi berarti pi per 8 dari 0 sampai pi per 8 diperkecil lagi. Proses ini bisa dikontinue sampai tak berhingga sampai kita temukan C yang merupakan interval yang cukup kecil. Jadi bisa dibagi terus, bagi dua lagi terus gitu ya. Metode yang membuat 0 ini pada satu solusi disebut dengan metode biseksi ya. Metode biseksi ini ada secara numeriknya juga diselesaikan. Jadi bagian dari metode numerik sebenarnya. Di section 37 kita lihat apakah kita sampai ke situ nantinya. Ya, gitu. Oke, sedikit aja ini cuma latihan. Ini continue atau tidak. Dari sini kita bisa lihat nggak continue nggak. Tadi continue tadi, ini continue di titik ya. Continue di titik 3. Buktikan apakah continue di titik 3. Berarti tadi 3 syarat itu harus terpenuhi. Yaitu apa? Limit X menuju 3 dari Fx ada. Yang kemudian F3 ada. Yang ketiga, limit X menuju 3 dari Fx harus sama dengan F3. Gitu kan ya? Ini kalau Ibu ambil contoh nomor 1, berarti limit X menuju 3 dari Fx itu harus ada. Ada itu berarti bukan tak hingga ya. Kalau tak hingga berarti tak ada itu. Yang kedua limit F3-nya ada ya kan. Yang ketiga berarti apa? Limit X menuju 3 dari Fx itu harus sama dengan F3. Ini namanya continue. Salah satu tidak terpenuhi, berarti tidak continue. Kalau nomor 1 continue nggak? Limit X menuju 3 dari ini, berapa? Berapa ini? Min 1. Lihat, 0, Bu. 0. 0, Bu. Oh, iya, 0, Bu. 3 kurang Kemudian 3. F3-nya berapa? 0. Sudah sama kan? Oke. Nomor 2 juga sama ya. Nomor 3, ini X min 3. Kita lihat, nomor 1 syaratnya. Limit X menuju 3 dari Hx. Sama dengan 3 per X min 3. Berapa? Tak hingga, Bu. Ya, tak hingga. Berarti Tiga, Bu. tidak ada ya? Iya, Bu. Iya, berarti tidak ada. Berarti ini continue nggak? Kalau dia Enggak, sudah Bu. tidak ada, berarti tidak Tidak continue. continue. Iya, tidak usah diteruskan sampai 23. Kalau yang ini, nomor 2, 3, nomor 4. Limitnya berapa nih? X menuju 3 dari T menuju 3 dari akar T min 4. 3 kurang 4. Nggak ada, Bu. Ya, nggak ada. Akan 1. Karena negatif ya kan? Berarti ini Discontinue. tidak continue continue. atau discontinue. Continue. Oke. Yang lain nanti di hari Jumat. Oke? Jadi kita rangkumkan materi kita mengenai limit. Kalian udah tahu pengertian limit, pengertian menurut definisi epsilon delta, kemudian limit trigonometri, kemudian limit di tak hingga dan limit tak berhingga, serta pengembangan teoremanya. Ini hari Jumat kita nanti latihan, baru pertemuan berikutnya yaitu ke-13 kita sudah mulai masuk ke turunan ya.
Ya, kenapa perlu turunan? Karena turunan ini kalau kita berbicara turunan sebenarnya kita berbicara limit gitu ya. Limit menurut definisi. Oke. Referensinya seperti biasa, yang bahasa Indonesia pun sama, yang bahasa Inggris pun sama. Yang Ibu berikan adalah e-booknya yang free gitu ya. Kalau mau beli silakan. Banyak buku kalkulus ini. Sudah banyak sekali. Kalkulus parcel ini memang banyak. Yang Ibu punya itu adalah yang di e-book juga adalah edisi yang terbaru ya. Nggak tahu kalau udah ada lagi. Ibu edisinya ke-9. Yang jilid 1 ya. Kita pakai yang jilid 1. Tapi kalau di e-booknya nggak tahu deh Ibu itu jilid 1 atau enggak. Atau semua jilid. Rasanya kalau yang di e-booknya gabungan ya. Jilid 1, 2. Sebetulnya kalkulus ini kalau dulu di fisika itu dibagi 2 juga sama kayak matematika. Ada kalkulus 1, ada kalkulus 2. Jadi kalau kalkulus 2 kita sudah berbicara deret, barisan deret, kemudian teknik-teknik integral yang lebih rumit gitu. Tapi kayaknya sekarang sudah diambil alih oleh fisika. Kalkulus 2-nya kayaknya udah berubah katanya namanya jadi kalkulus matematika, kalkulus fisika sorry apa. Kayak gitu Ibu nggak paham. Jadi yang masih pelayanan ke jurusan matematika adalah kalkulus saja. Jadi mata kuliahnya jadi namanya kalkulus gitu ya. Oke, cukup materi hari ini. Nanti ditonton ulang kalau ada yang masih kurang nyambung gitu ya. Kita ambil gambarnya dulu. Kadang-kadang Ibu terlupa ya, screenshot ini. Kalau Ibu terlupa itulah gunanya e-learning. Jadi e-learning itu memastikan bahwa tidak akan mungkin terlupa gitu. Pasti terkirim. Pasti dikerjakan oleh mahasiswa. Kalau nggak dikerjakan, kesalahan sendiri gitu ya. Oke. Jangan lupa minggu ke-16 kita pasti UTS, minggu ke-12 kita kuis kedua, jadi ada kesempatan untuk memperbaiki nilai kuis 2 dan ada UAS. Kalau belum sempat Ibu koreksi, nggak akan Ibu informasikan ya. Kalau sudah Ibu koreksi, pasti Ibu informasikan ke kalian, biar kalian bisa cek e-learning-nya. Nilainya dapat berapa, kok komentarnya apa gitu, kenapa salah gitu. Ibu selalu memberikan penilaian itu didasarkan pada nilai yang salahnya. Jadi Ibu bilang salah gitu, dapat nilainya berapa. Jadi pengurangan nilainya saja Ibu nggak bilang yang benar gitu, karena kebiasaannya sih mahasiswa itu kan lebih banyak benar dari salah gitu. Kebiasaannya gitu ya. Ada juga yang banyaklah salah dari benar gitu ya. Jadi Ibu cuma menyoroti yang salahnya aja. Jadi salah di sini misalnya HP-nya kurang lengkap, jadi dikurangi berapa nilainya. Jadi Ibu buat seperti itu aja. Jadi mahasiswa tahu yang dikomentari itu yang salah. Kalau nggak ada komentarnya berarti jawaban Anda benar gitu loh. Jadi nggak usah ditanyakan Bu nilai yang lain mana gitu. Karena capek kalau ngoreksi online ini lebih capek ya. Jadi kamu jangan membayangkan kamu aja yang capek kuliah berhari-hari, dosen lebih capek lagi. Kertas kamu itu harus di-download satu-satu, dicek satu-satu gitu ya, dilihat satu-satu, coba bayangkanlah betapa susahnya ngeceknya gitu ya. Jadi kita sebenarnya dengan kuliah online ini sama-sama susah kalau negatifnya, tapi kita harus tetap semangat gitu. Kalau nggak seperti itu kita nganggur dong 1 tahun ini, kalian akan rugi gitu. Kalau saya sih nganggur nggak ngajar nggak apa-apa gitu, gajinya tetap ada gitu kan ya, tapi kalian akan rugi 1 tahun nggak kuliah gitu. Jadi statusnya nih gimana, mahasiswa bukan gitu kan. Nah, makanya kita perkuliahan kita harus tetap lanjut gitu, apapun yang terjadi gitu. Yang penting kita sehat gitu. Oke, Ibu tutup kuliah pada pagi hari ini. Mohon maaf nih kalau ada kata-katanya yang tetap dikit-dikit menyinggung, tidak pernah ada maksud ya. Ibu itu cuma memberikan semangat, bukan ada maksud-maksud tertentu gitu ya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.